Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka edisi Sabtu 19 Juni 2021. Teman-teman TV Pramuka, Salam Pramuka Sabtu ini kita bakal bahas mengenai kegiatan kepramukaan yang ada seminggu ini. Yang pertama ada kegiatan Komisi Orgakum mengenai standar biaya untuk Warcap Kota Bogor. Yang kedua ada rapat Kominfo Kuartir Daerah Jawa Barat. Yang ketiga ada kegiatan vaksin dan terakhir ada kegiatan Pramuka Juara. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, lokasi di BKID Kota Bogor, Komisi Orgakum dan Rembang mengadakan kegiatan sosialisasi peraturan standar biaya untuk kegiatan di lingkungan Warcap Kota Bogor. Sebagai narasumber, hadir Kadeti dari Satuan Pengawas Internal Warcap Kota Bogor. Hadir pula dalam kesempatan yang sama, Kak Ikat sebagai Ketua SPI Warcap Kota Bogor, Kak Deni selaku Wakil Warcap Kota Bogor untuk Komisi Orgakum dan Rembang, Kak Wali selaku Sekretaris Warcap Kota Bogor, dan para andalan Warcap Kota Bogor. Dari kegiatan ini diharapkan adanya penyamaan resepsi mengenai penggunaan anggaran dan pelaporannya. Oke, perkenalkan saya Kak Sinung dari SMP BPK Penabur Bogor. Hari ini di SMP BPK Penabur Bogor mengadakan kegiatan Geladian Penggalang. Kegiatan Geladian Penggalang ini adalah kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh BPK Penabur se-Indonesia. Untuk kegiatan hari ini diikuti oleh 34 peserta dari 14 sekolah dari 15 kota yang tersebar di Indonesia. Namanya kita mempersiapkan kegiatan secara online ya Kak ya. Jadi ketika kita mempersiapkan kegiatan secara online itu ada beberapa hal atau beberapa poin lah istilahnya yang menjadi kendala. Poin pertama yang paling penting itu adalah komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi kita tidak bisa secara langsung. Jadi kita ya wajib lah sering-sering kita berkomunikasi. Namun ya puji Tuhan berkaitan dengan masalah ini, berkomunikasi ini bisa kami selesaikan dengan baik. Harapannya kalau saya untuk kegiatan kepramukaan seperti ini kiranya agar pandemi ini segera berakhir dan kegiatan kepramukaan dapat dilakukan secara offline dan kita bisa kembali istilahnya menyalurkan bakat dan minat kita di dalam dunia kepramukaan. Terima kasih, salam Pramuka. Nama kakak Kak Andi Supriyana. Saat ini kakak sebagai Mabigus di Pangkalan SMP BPK Penabur Bogor yang berlokasi di Jalan Paledang Gang Buntu nomor 1. Jadi kegiatan hari ini kami beri nama adalah Galang. Galang itu singkatan dari Geladian Penggalang. Ini merupakan kali kedua kami adakan. Sebelumnya adalah tahun 2019. Itu kali pertama kita adakan dengan 14 kota se-Penabur. Nah, tahun ini kami adakan lebih besar lagi, seluruh kota, yaitu 15 kota penabur, baik yang ada di Sumatera, tepatnya di Bandar Lampung, Metro Jakarta, dan Jawa Barat. Diikuti oleh 34 tim dari 15 sekolah. Jadi, setiap sekolah mengirimkan itu 2 tim, 1 putra dan 1 wanita. Untuk pembinanya, karena kami adakan secara Zoom, itu pembinanya ada dari setempat, dari Bogor ya, kurang lebih ada sekitar 5, dan sisanya semuanya di kota masing-masing melalui virtual. Harapannya satu, dari setiap siswa yang ikut, karena tema kami adalah pejuang lingkungan, jadi anak-anak bisa lebih aware terhadap lingkungan, apalagi sekarang bahaya sampah plastik yang menjadi ancaman bagi dunia. Sehingga mereka bisa mencoba bagaimana merecycle barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang nilai guna. Kemudian yang kedua, mereka bisa lebih bekerja sama dengan satu dan lainnya. Dan yang pasti, mereka dapat terus memupuk jiwa kepramukaan dimanapun mereka berada. Kegiatan ini kami awali dengan ibadah dulu, renungan pagi, kemudian dilanjut dengan upacara pembukaan, kemudian ada sambutan dari Ketua Umum BPK Penabur dan dari Ketua Panitia, dilanjut ada sesi dari 2 narasumber, yaitu Kak Endang dan Kak Ari, dan juga ada lomba pioneering dan hasta karya. Jadi kita harus selalu belajar bersyukur dan berpikir positif
walaupun di kondisi pandemi, kita bisa melakukan hal-hal positif yang sederhana, misalkan di lingkungan rumah masing-masing, sehingga ada kegiatan-kegiatan positif yang terus dapat dilakukan. Pada prinsipnya, tetap semangat dan berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Bogor tercinta. Situasi Kota Bogor dalam hal COVID hari ini genting dan harus kita sikapi dengan serius. Karena itu, kita melakukan beberapa langkah berdasarkan data yang ada. Data menunjukkan bahwa angka keterisian tempat tidur di angka 60%, sudah di ambang batas. Minggu lalu masih di bawah 20%. Yang kedua, hari ini dilaporkan ada 204 kasus positif. Ini tertinggi selama pandemi. Sebelumnya tertinggi 180-an di bulan Februari lalu. Nah, karena itu kita melakukan beberapa langkah cepat, menghimbau kepada semua untuk mematuhi protokol kesehatan dan jam operasional. Pemkot, TNI, Polri, dan Satgas akan tegas. Jam 9 malam tidak ada aktivitas lagi terkait dengan jam operasional. Kita akan tindak tegas apabila ada pelanggaran. Kemudian kami menghimbau kepada seluruh warga Bogor untuk betul-betul menghindari kerumunan, tidak melakukan aktivitas yang melibatkan lebih dari 10 orang. Apabila itu terjadi, maka akan ditindak tegas. Bagi warga yang sudah merencanakan kegiatan lebih dari 10 orang, silahkan berkoordinasi dengan Satgas. Kemudian untuk pasar tradisional akan dilakukan pembatasan jam operasional yang akan diumumkan secara langsung teknisnya oleh PD Pasar. Jalur SSA pedestriannya Sabtu Minggu akan kami tutup, tidak bisa digunakan oleh publik. Kemudian tempat wisata wajib untuk mensyaratkan antigen bagi para pengunjungnya dan pembatasan 50% kapasitas. Untuk membatasi mobilitas masyarakat, maka di dalam kota kami memberlakukan ganjil genap pada pukul 10 sampai dengan 16.00 WIB. Dan untuk dari luar kota, secara situasional maka kami dapat menutup ruas tol menuju ke arah Kota Bogor. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk membatasi mobilitas, kemudian menghindari kerumunan, dan patuhi protokol kesehatan, khususnya 5M. Kemudian mari kita sukseskan vaksinasi di wilayah Kota Bogor. Terima kasih, salam sehat dan semangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Rakor Kehumasan Pramuka, hal ini menyebabkan baru 60% eksis di medsos. Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Kehumasan Pramuka Jawa Barat mengadakan kegiatan rapat koordinasi secara daring via Zoom Meeting. Pentingnya kolaborasi Kehumasan Pramuka Jawa Barat jadi topik bahasan rapat koordinasi. Diharapkan ada satu napas dan gerakan bersama antar kuartir daerah dan 27 kuartir cabang. Dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan paparan sistem informasi aplikasi kepramukaan oleh Kak Fahri dari Pusat Inovasi dan Teknologi Digital. Pengelolaan media sosial oleh Kak Adang Durrahman Bokin dari Pusat Informasi. Kak Fahri dari PT ID Kuarda Jabar menyebut, sedang menyiapkan aplikasi kepramukaan modern, menarik dan mudah diakses oleh Pramuka Jabar. Wakil Kepala Pusinfo Kuarda Jabar, Kak Adang Durrahman, menggulirkan konsep 3 sadar, yakni sadar potensi, sadar aksi, dan sadar evaluasi. Dan terakhir, Kak Emir Fuad menjelaskan tata cara dan teknis keprotokolan di dalam gerakan Pramuka. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan. Pada tanggal 17 Juni 2021, Presiden Joko Widodo tinjau vaksinasi massal COVID-19 berlokasi Stasiun Bogor dan Stadion Pekansari juga sekitarnya. Vaksinasi massal ini untuk masyarakat berisiko tinggi, difabel, dan pelaku usaha pariwisata. Presiden Joko Widodo juga menginginkan percepatan vaksinasi di tempat-tempat lain yang memiliki mobilisasi yang tinggi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 16 sampai 17 Juni 2021, berlokasi di Hotel Bell Place Sentul Bogor, Dispora Kota Bogor mengadakan kegiatan Pramuka Juara. Acara yang diikuti oleh 20 peserta, penegak dan padega sekota Bogor, menghasilkan 3 orang putra dan 3 orang putri pramuka terbaik dari yang terbaik. Acara ini dibuka dan ditutup langsung oleh Ketua Wakabinawasa Kak Heri Kanadi. Dan yang menjadi juri dalam kegiatan ini adalah Kak Leo, Kak Reni, dan Kak Deden dari Kocap Kota Bogor. Hadir juga sebagai instruktur Kak Etik dan Kak Kadi. Kegiatan dalam acara Pramuka Juara ini diantaranya ada tes tertulis, tes menulis artikel, tes penyusunan bahan presentasi, tes presentasi, dan tes dinamika kelompok. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan. Teman-teman TV Pramuka dimanapun berada, saya Ahmad Burkon dari Dispora Kota Bogor, juga dari Komisi Binawasa Kwarjab Kota Bogor. Oke, hari ini Dispora sedang melaksanakan kegiatan Pramuka Juara, di mana Pramuka Juara ini untuk menyeleksi, memilih pemuda pramuka terbaik yang berusia 16 sampai 30 yang memiliki pengetahuan yang cukup, sikap yang baik, keterampilan yang memadai, serta kiprahnya yang dirasakan oleh komunitas maupun masyarakat. Peserta yang ada itu 10 laki-laki dan 10 perempuan. Jadi 10 putra, 10 putri begitu ya. Nanti akan dipilih menjadi 3 terbaik putra dan 3 terbaik putri. Seleksi itu dari mulai seleksi portofolio, penyusunan artikel, tes pengetahuan, penyusunan pemaparan, presentasi sampai dinamika kelompok. Jadi tes yang dilakukan sudah cukup memenuhi lah untuk menyeleksi siapa pramuka terbaik, the best scouting gitu. Teman-teman pramuka dimanapun berada, adik dan kakak pramuka, masa pandemi bukan menjadi halangan bagi kita untuk berkreasi, beraktivitas, tapi itu harus menjadi tantangan untuk lebih baik lagi kita berkontribusi di masa yang sulit ini. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Salam Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka Sabtu ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol 3M, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Evita Arha, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.